Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi perkuliahan kita untuk topik yang kedua, yaitu research problem atau masalah penelitian. Presentasi ini, video ini akan mencakup 4 hal. Yang pertama adalah konsep dari masalah penelitian itu sendiri. Yang kedua adalah sumber-sumber masalah. Yang ketiga adalah karakteristik dari masalah penelitian yang baik. Yang keempat, bagaimana cara menyatakan research problem maupun research question. Kita masuk yang pertama. What is research problem? Nah, research problem means educational issues, controversies, or concern that guide the need for conducting a study. Atau masalah penelitian itu adalah adanya isu yang bersifat kontroversi yang mendorong peneliti melakukan penelitiannya. Baik berupa kondisi, jadi kalau kondisi yang ingin ditingkatkan, atau kesulitan-kesulitan yang ingin dihilangkan, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicarikan jawabannya. Sehingga penelitian itu diawali dengan sebuah masalah. Masalah itu adalah adanya gap, jarak, ruang kosong antara teori dengan praktiknya. Jadi teori tidak sesuai dengan praktek, nah itulah sebuah masalah. Ya, nah masalah penelitian dalam bidang pendidikan bahasa Inggris tentu masalah-masalah yang terkait dengan potret pembelajaran bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara mendapatkan masalah penelitian? Ada 3 hal ya sumber masalah penelitian. Yang pertama adalah pengalaman. Pengalaman maksudnya adalah questioning routine ELT classroom practices. Jadi kita mempertanyakan apa-apa yang sudah dialami atau yang diobservasi dari praktik-praktik pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Jadi misalnya ada siswa atau mahasiswa yang ketika dalam kelas hanya diam saja, jadi ketika disuruh berbicara tangannya gemetaran, ada keluar keringat dingin atau suaranya serak, maka dideskripsikan apa yang dilihat, apa yang kita observasi dari kenyataan tersebut. Nah, ini bisa menjadi sumber masalah yang pertama. Jadi pengalaman. Bisa juga pengalaman itu kita peroleh dari ketika menghadiri diskusi-diskusi di kelas. Sehingga terlihat apa yang menjadi persoalan yang perlu ditindaklanjuti dalam sebuah penelitian. Nah, pengalaman-pengalaman ini nanti akan dilanjutkan dengan sumber masalah yang kedua, yaitu teori. Nah, konsep-konsep yang sudah kita lihat atau praktik-praktik yang ada di kelas yang sudah menjadi satu hal yang memotivasi kita untuk melakukan penelitian, nanti harus kembali kita cek dengan teori yang ada. Artinya, kita akan melihat apa-apa pendapat para pakar terkait dengan apa yang kita amati tadi. Jadi misalnya ada siswa yang ketika suruh bicara selalu gugup, selalu tangannya berkeringat dingin, suara serak dan lain-lain. Nah, perlu kita cek di dalam buku-buku referensi itu gejala apa. Nah, kalau ternyata itu gejala anxiety. Jadi ternyata anxiety ada hubungannya atau ada kontribusinya terhadap penampilan kita ketika speaking. Nah, dari mana kita peroleh? Tentu dari buku-buku referensi. Ya. Kemudian itu disebut dengan sumber masalah yang didapat dari teori. Kemudian sumber masalah berikutnya adalah related literature. Maksudnya, kita calon peneliti membaca, mencari jurnal-jurnal hasil penelitian atau artikel jurnal hasil penelitian yang relevan, yang sama dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi misalnya kita sudah mengamati siswa yang tidak bisa berbicara di kelas dengan lancar, kemudian dari buku teori sudah kita cek misalnya itu disebut dengan siswa tersebut mengalami gejala anxiety, maka peneliti berikutnya akan mencari artikel yang terkait dengan anxiety dan speaking performance. Nah, setelah membaca jurnal itu juga bisa melakukan replikasi penelitian ya. Jadi misalnya penelitian yang sama dilakukan di negara lain, nah kita ingin mencobakan penelitian dengan variabel yang sama tersebut di tempat kita. Kemudian bisa juga di bagian belakang dari jurnal itu misalnya disarankan kepada peneliti lanjutannya. Maka calon peneliti bisa menindaklanjuti saran dari peneliti sebelumnya itu dalam bentuk penelitian yang baru. Jadi ketiga sumber masalah penelitian ini tidak terpisah ya, terkait, maaf. Jadi mulai menemukan masalah penelitian mulai dengan pengalaman, kemudian nanti kita kuatkan pengalaman kita dengan teori, kemudian kita
kita posisikan penelitian kita itu dalam rangkaian penelitian yang relevan agar kita tidak merasa baru sendiri atau merasa orang yang pertama menelitinya. Kemudian kita bisa memposisikan riset kita menambah khazanah penelitian yang ada sesuai dengan topik penelitian yang kita pilih. Jadi ketiga sumber ini saling terkait. Berikutnya, bagaimana caranya mendapatkan problem statement itu? Nah, pertama tentu peneliti memiliki research fenomena. Jadi riset fenomena itu sudah kita jelaskan, berasal dapat dari pengalaman, dari teori maupun dari penelitian yang relevan. Setelah ini didapatkan, maka peneliti memutuskan apa yang menjadi research topiknya atau topik dari penelitiannya apa, atau the broad subject matter addressed by the study. Jadi kalau tadi penelitiannya adalah siswa yang tidak bisa bicara di kelas dengan lancar, kemudian teorinya tentang anxiety dan speaking performance, kemudian penelitian tentang anxiety dan performance, speaking performance, berarti research topiknya adalah tentang speaking performance ya. Oke, jadi broadnya yang besar. Setelah ditentukan research topik, maka kita turunkan menjadi research problem. Nah, research problem itu apa? A general educational issue, concern, or controversy addressed in a research that narrows the topic. Sehingga kalau topiknya tadi tentang speaking performance, maka pada research problem kita narrow, kita perkecil, kita persempit ruang lingkupnya. Jadi kita tadi tidak hanya tentang speaking performance, tetapi adalah anxiety and speaking performance. Atau misalnya the effect of anxiety kah, atau misalkan the correlation between anxiety and speaking performance. Jadi artinya di research problem itu sudah ada konsep-konsep penting atau variabel yang mau ditindaklanjuti. Setelah ditemukan research problem, maka baru kita statement of the research problem. Kita nyatakan research problemnya itu. Apa yang maksud dengan statement of research problem? Statement which contains the major intent or objective of the study used to address the problem. Jadi harus memiliki terlihat tujuan penelitian di dalam statement itu, terlihat siapa populasinya, apa konsep pentingnya. Kemudian terakhir baru dirumuskan dalam bentuk research question. Jadi narrow the purpose into specific question that the researcher would like answer, who addressed in the study. Jadi terakhir setelah fenomena ditemukan, kemudian research topiknya sudah jelas, research problemnya sudah ada, kemudian dirumuskan research problem, selanjutnya harus dirumuskan research question-nya. Berikutnya, seperti apa sih masalah penelitian yang baik itu? Jadi yang pertama adalah significance. Jadi penelitian yang kita ajukan harus memiliki kontribusi ya, yang kontribusi terhadap perkembangan teori maupun terhadap praktiknya. Jadi penelitian yang kita ajukan atau masalah yang diajukan tidak boleh hanya karena kita ingin, tetapi karena memang ada kekosongan misalnya dalam teori yang harus kita isi, atau ada praktik yang belum sesuai dengan standar yang perlu kita tingkatkan kualitasnya. Yang kedua, leading to the new problems misalnya. Jadi penelitian itu bukan hanya tunggal satu-satunya itu saja, tetapi bisa diturunkan, dikaitkan dengan teori-teori yang lain. Jadi harus berdasarkan kajian-kajian teori atau hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga adalah researchable. Researchable itu maksudnya bisa dikumpulkan datanya, tersedia datanya. Jadi kalau misalnya researchable, penelitian itu tidak researchable, maka tidak ada data. Atau data itu tidak berupa angka, atau tidak bisa dilakukan secara empiris. Jadi misalnya Anda ingin mengumpulkan data tentang hubungan antara banyaknya burung gereja yang hinggap di kabel telepon dengan seringnya mati lampu misalnya. Nah itu kan sepertinya ada dua variabel yang ada hubungannya, tetapi tidak ada datanya. Tidak bisa dikumpulkan data. Jadi researchable itu terkait dengan dua hal. Pertama, can be attacked empirically, bisa dilakukan secara empiris. Yang kedua, possible to gather data that answer the question. Jadi tersedia datanya. Berikutnya adalah suitable for the researcher. Nah ini penting ya bagi peneliti pemula. Memang genuine interest of researcher. Jadi apa yang akan diteliti itu memang sesuai dengan yang diminati oleh si peneliti. Jadi bukan yang diminati oleh orang lain, tapi benar-benar peneliti menyenangi topik itu yang akan dia bahas.
Kemudian berikutnya be ethically appropriate, maksudnya adalah masalah yang diajukan itu tidak melawan etika ya. Jadi tidak merusak etika yang sudah ada. Jadi yang paling penting dari semuanya ini ada significant, researchable, dan suitable for the researcher. Maka Anda bisa mengukur sendiri sekarang apakah masalah penelitian yang Anda ajukan ini memang sesuai minatnya atau bagaimana. Oke, ketika merumuskan masalah penelitian, yang penting masalah penelitian itu adalah sebuah declarative statement, jadi pernyataan yang mengandung variabel dan populasi. Jadi dua konsep ini harus ada di dalam declarative statement-nya research problem. Jadi berupa pernyataan yang mengandung konsep-konsep penting yang nanti indikator dari instrumennya kita turunkan, kemudian yang kedua mengandung siapa yang akan diteliti. Ini contohnya statement of the research problem. Jadi ada 4 desain. Jadi coba Anda perhatikan. Misalnya pada survei, this study investigate EFL students' opinion about online learning during COVID-19 pandemic. Maka variabelnya hanya satu. Jadi survei itu memiliki hanya satu variabel. Siapa populasinya? EFL students. Penelitian korelasi, misalnya ini contoh statementnya. This study determined the correlation between EFL students' self-confidence and their speaking achievement. Maka variabelnya adalah self-confidence sebagai independent variable, kemudian speaking achievement-nya sebagai dependent. Kausal komparatif dan eksperimental, rumusan masalah penelitiannya mirip ya, sama-sama mencari efek. This study investigates the effect of ICT competence on speaking performance of EFL students. Di sini adalah ICT competence-nya menjadi independent variable, speaking achievement menjadi dependent. Di eksperimental juga mencari efek, tetapi ada dua grup, yang satunya diberikan atau diajar menggunakan ICT instructional media, dan kemudian ada juga yang satu kelas lagi tidak diajar dengan ICT instructional media, kemudian dibandingkan. Dan ingat, penelitian korelasi, kausal, dan eksperimental itu memiliki dua variabel, independen dan dependent. Sekarang research question. Silahkan diperhatikan. Research question itu adalah mempertanyakan agar lebih memfokuskan, menyempitkan apa yang mau dijawab oleh si peneliti melalui data yang nanti dia kumpulkan. Misalnya, what is EFL learner's opinion about online learning? Jadi benar kita fokus hanya mencari pendapat dari EFL learners tentang online learning. Untuk korelasi, peneliti mencari is there any significant correlation? Apakah memang ada korelasi signifikan antara dua variabel, dependent dan independent. Kemudian kausal komparatif, nah sini terlihat perbedaan antara kausal dan eksperimen ya. Is there any significant differences of EFL student speaking performance based on their digital literacy competencies? Jadi ini ada dua kelompok yang memang sudah terbentuk sedemikian rupa, yang satunya memiliki kemampuan digital literacy tinggi dan rendah. Kemudian dilihat bagaimana kemampuan speakingnya. Kemudian untuk untuk eksperimen, is there any significant differences of student speaking performance between class using ICT instructional media and without using ICT? Jadi apakah dua kelas ini setelah diberikan kita ajar mata kuliah speaking menggunakan ICT instructional media dan yang tidak, kemudian nanti dibandingkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan nilai speakingnya setelah diajar yang satu kelasnya dengan menggunakan ICT instructional media dan yang kedua tidak menggunakan ICT. Jadi terlihat sekarang statement of a research problem itu berupa pernyataan yang mengandung tujuan penelitian, kemudian mengandung populasi dan juga variabel. Kemudian research question adalah memfokuskan penelitian sehingga peneliti mudah menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian ini sehingga mudah tercapai tujuan penelitian. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.